Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita bahas surat Al-Ghasyiyah, lanjutan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat 1, 2 dan 3 bicara tentang hari pembalasan. Pada waktu itu ada wajah-wajah yang tertunduk dan hina, karena pada waktu itu mereka lagi bekerja keras dan susah kepayahan. Nah, kenapa? Karena mereka akan masuk ke dalam api yang panas. Nah, itu ayat yang keempat. Jadi susah, lagi bekerja keras, lagi hina, tertunduk. Jadi dia masuk ke dalam neraka itu lagi menundukkan wajahnya, dalam keadaan hina, dalam keadaan tersiksa, ya kan? Nah, itu dijelaskan nanti dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang keempat. Tasla naran hamiyah. Departemen Agama menerjemahkan memasuki api yang sangat panas, hamiyah. Itulah neraka. Hasbi As-Siddiqi, mereka itu orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang wajahnya tadi pada hari pembalas itu memasuki api yang sangat panas, dengan muka tertunduk, karena dia masuk ke dalam, kalau masuknya ke dalam surga mungkin wajahnya tegak, bergembira-gembira dia, seperti orang masuk ke dalam penjara, tertaku menaku si wajah, seperti orang-orang yang tertangkap melakukan perbuatan maksiat. Kalau disorot dengan kamera wajahnya, menaku aja lah. Kalau tidak bisa ditutup dengan rambutnya, kalau tidak ditutup dengan jaketnya, begitu malunya. Kecuali pejabat, kalau pejabat, anggota DPR, menteri, saya tengok kalau ditangkap KPK dia lambai-lambaikan tangan gitu, Tapi kalau yang rendah-rendah itu ada nampak yang mana yang ditangkap oleh KPK biasanya pakai baju oranye, kemudian lihat dojo kamera maduk sadonya Pak, seperti orang show, melambai-lambai gitu. Ini nanti tidak ada yang melambai-lambai masuk neraka Pak, masuk ke dalam neraka itu lambai-lambai, hello, selamat datang di neraka, tidak ada Pak. Mereka itu wujuhu yauma idzin khasyi'ah, wajah yang pada waktu itu yang terhina, karena dia masuk di situ. Mahmud Yunus menerjemahkan dia akan memasuki api yang panas. Jadi naron hamiyah hampir diterjemahkan semuanya dengan api yang panas. Buya Hamka menerjemahkan yang terbakar dalam api yang amat panas. Jadi ada yang mengatakan sangat panas, ada menggunakan amat panas. Itulah tasla naran hamiyah.
yaitu mereka akan masuk ke dalam api yang amat panas. Kemudian apa lagi yang dia dapatkan di situ? Ayat yang kelimanya, tusqa min ainin aniyah. Setelah masuk ke dalam api yang panas itu, maka diberilah minum. Nah, jadi jangan khawatir bapak ibu-ibu, ya, walaupun masuk neraka na minum lai dapat, ya. Cuman tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Jadi bukan air panas, tapi dari sumber air yang panas betul. Jadi memang dari asal air itu mana gitu. Ini bukan air yang sudah, kalau air panas di Gunung Senggalang di sumbernya dibandingkan yang ada di Bukit Kili, ya kan, beda kan. Nah, air panas juga, ya kan, yang di Talang itu, yang tempat mandi-mandi, banyak orang yang pergi mandi ke sana, mandi air panas, itu kan sudah mengalir sekian puluh kilo Pak. Sekarang yang diberi minum itu di sumbernya itu, kira-kira bentuk air panas yang ada di sumbernya Gunung Talang atau Gunung Merapi itu seperti apa, yang sudah mengalir sekian puluh kilo saja begitu panas, ya kan. Nah, air panas juga, tusqa min ainin haniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Kata Hasbi, mereka diberi minum dari air yang sangat panas. Tidak disebutkan di situ sumber, tapi di situ disebutkan sangat panas saja. Mahmud Yunus diberi minum dari mata air yang amat panas. Ya, kalau tadi ada Depak mengatakan sumbernya, kalau Mahmud Yunus menerjemahkan mata airnya. Jadi nanti di neraka itu ada mata air panas, ada mata air di surga yang amat, ya, nikmat. Nanti kita lihat pula nanti cerita di surga sebagai perbandingan, supaya kita bisa memilih mau tinggal di surga atau mau tinggal di neraka. Kalau yang agak menantang tuh memang di neraka Pak, kan, yang suka-suka petualang gitu umpamanya kan, ingin menikmati air yang amat panas, api yang amat panas, itu memang adanya di neraka. Makanya di waktu Ustadz UAS ditanya, ada nggak orang nanti merokok di surga, ya kan? Lai nanobi-obi merokok, sempat lo bertanya Pak, kalau masuk surga Pak, lai ada merokok di surga. Kata UAS, jawabnya saya dengar ada merokok di surga, cuman apinya ambil ke neraka gitu ya. Itu bedanya. Jadi menamalkan ingin merokok nanti di surga, terpaksa ambil apinya ke neraka gitu ya. Ya sudahlah ya. Buya Hamka menerjemahkan diberi minum dari mata air yang menggelegak. Nah, ini ciri khas, ya, mata air. Kalau tadi sumber air yang amat panas, sangat panas, tapi Buya Hamka ciri khas Melayunya diberi minum dari mata air yang menggelegak. Mata airnya sedang menggelegak itu Pak, diminum, ya kan, supaya lapih hawinya sadonya, ya kan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, ini sebenarnya penjelasan tentang hari pembalasan. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yauma izin khasyi'ah, amilatun nasibah. Jadi penjelasan ke atas itu nanti akan ada hari pembalasan. Tapi hari pembalasan di sini bicara tentang pembalasan bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang durhaka, yang tidak beriman. Wajah mereka tertunduk, ya kan, terhina, ya kan, kemudian lagi
kepayahan, ya kan, amat berat karena mereka digiring ke dalam api yang amat sangat panas. Dari sumbernya airnya diambil di situ, beri minum dari yang amat panas. Jadi apinya panas, air minumnya juga panas gitu. Jadi kalau dibandingkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'an min sab'ina juz'ah min nar. Apakah kalian, ya, di dunia ini baru satu, itu api yang ada yang sekarang ini baru satu bagian dari 70 bagian api di neraka. Nah, ini penjelasan Nabi, api yang ada sekarang kalau dikumpul itu baru satu bagian dari 70 bagian. Berarti api yang panas tadi, ya kan, tasla naron, ya kan, api yang amat panas tadi perbandingannya 70 kali lipat, ya kan. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya kan, satu bagian itu saja sudah cukup untuk menyiksa pelaku maksiat, ya kan. Tapi kata Nabi, ditambah atasnya dengan 69 kali lipat. Jadi api dunia kau saja diazab, mengazab manusia sudah cukup sebenarnya, Pak. Tapi ternyata menurut Allah belum cukup, maka itu ditambah 69 kali lipat lagi, sehingga 70 kali lipat bandingkan yang di dunia sekarang ini. Maka itu sekali Bapak Ibu, mungkin banyak juga orang mencoba gitu ya, yang hari ini yang tidak mau tunduk, ya kan, kepada Allah. Mungkin sekali tidak aja Pak, ketika kompor duit itu diletakkan tangan ke situ gitu supaya terasa, ya. Hai jiwa, hai jasad yang masih malas untuk beribadah, apa kamu tahan apa tidak gitu. Malah dulu ada ulama Pak yang masuk ke dalam yang lahat itu, kemudian dia tanya dirinya sendiri, apa kamu sudah siap, ya, apa siap di sini apa tidak. Saya pernah coba juga Pak, tapi tidak itu gitu. Di waktu saya sekolah dulu di pesantren, kalau lagi male-male sekolah raja, saya pulang kampung. Pas di kampung kadang-kadang orang sedang panen padi Pak, ke sawah, ya kan, ikut lo melambui padi itu, menyabi, menungkang kalau istilah kami itu Pak, ya kan. Dia awak tak pernah ke sawah, miangnya, angeknya, ya kan, sudah itulah kata-kata. Itu mau tanya kepada diri, kalau engkau nanti malas, kalau masih malas belajar, kerjamu di inilah nanti. Tiba lo semangat balik Pak, balik ke pesantren, beraja lo balik gitu. Kalau lah malih lo nanti balik lo ke kampung, tu bantu lo kakak mengambil karet gatah. Kalau dulu tidak pakai gerobak, bagendong Pak, ya kan, awak di belakang jadi mukul, ya kan, babuik baknya tu, alam mandi di air gatah tu badan kau sadonya Pak. Itu tanya lo kepada diri, kalau engkau malas belajar, ya kan, kerjamu nanti ini, ya kan, apa kamu sanggup satu kali saja lah model kau keadaan gitu. Maka itu kalau untuk akhirat nanti supaya, ya kan. Tapi ambo tak anjurkan lama-lama Pak, kalau lama-lama beko, ya kan, tabaka tapasolo ke rumah sakit ya. Tapi ini gambaran yang luar biasa sebenarnya, ya kan, akan Allah sediakan. Maka tidak seimbang antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, penderitaan dunia dan penderitaan akhirat, tidak seimbang. Maka itu Allah ingatkan kepada kita, ya kan, tentang keadaan manusia di waktu dimasukkan ke dalam api yang amat panas itu gitu. Nah, maka dari itu kita lihat Bapak Ibu, kira-kira ini gambarannya api yang amat panas. Kalau kita lihat ya 70 kali lipat apinya dunia. Kalau dunia ini
ya kan? Kalau kecil jadi sahabat, tapi kalau sudah besar, ya kan, itu udah luar biasa gitu. Nah kemudian minum dari air yang panas, sudahlah apinya panas, biasanya orang kan haus. Kalau sudah dekat dengan sesuatu yang panas-panas, itu akan muncul haus. Makanya nanti mereka minta diberi minum, ya kan? Nah kemudian Allah beri minuman, ya kan? Karena haus dalam neraka itu diberi minuman dengan air dari sumber yang panas, yang airnya menggelegak, kata Buya Hamka, ya kan? Bagaimana dia pada waktu itu, ya kan? Ya kan? Seolah-olah seperti mereka makan wa ta'aman za ghussatin wa azaban alimah. Misalnya menyumbat kerongkongan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apapun yang diberikan kepada mereka itu bagian dari azab gitu. Jadi kalaupun diberi minum, minumnya pun azab. Kalau mereka diberi makan, makannya pun azab gitu. Kalau diberi tempat tidur, ada tempat tidur Pak, tikar apa segala macam. Jadi cami bana Bapak Ibu, Pak lalu nanti itu Ustaz gitu enggak. Ya kan? Apinya seperti apa kira-kira? Ya kan? Apinya pun dari tikar yang api, apa tikarnya itu dari api, Pak. Ya kan? Lihat di dalam surat Al-A'raf ya. Ayat 40, 41 itu dijelaskan itu. Ya, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadu wa min hawfihim. Jadi mereka itu orang-orang yang mengingkari Allah, yang sombong, yang hari ini tidak mau taat kepada Allah, itu tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka. Artinya doa mereka tidak dijabah dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali masuknya onta ke dalam lubang jarum. Ya, tidak ada masuk surga Pak. Lalu lagi mereka disediakan tikar. Ya, di dalam neraka itu disediakan tikar Pak. Jadi ada tikar, tapi tikarnya pun dari api neraka. Kalau ada pakaian, pakaiannya pun dari api neraka. Ada makan, makannya pun dari api neraka. Maka nanti makanannya itu tidak mengenyangkan. Ya bagaimana mau kenyang Pak? Iya kan? Nah, pernah dulu kita cerita tentang azab yang paling ringan. Siapa yang mendapatkan azab yang paling ringan dalam neraka itu? Pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Talib. Ya, itu pas dipakaikan sandal, ya kan, sandal api neraka itu, sandal api neraka saja diberikan, kemudian menggelegak benaknya di atas Pak. Kira-kira Pak bantuannya, ya kan? Sebenarnya itulah simbol. Kalau awak tapijak duri nam manyaki kamar rasanya. Iya, kamu ubun, ya kan? Itu menunjukkan itu yang paling rendah gitu. Ini bayangkan Bapak Ibu. Saya ingin kembalikan sedikit kronologis ayat ini. Ini diceritakan setiap hari Jumat. Ya kan? Di waktu sholat Jumat. Ini diceritakan waktu Idul Fitri dan Idul Adha ketika orang sedang bergembiraria gitu. Saya tidak tahu sekarang masih imam-imam sekarang masih pakai ayat ini enggak, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya kan? Kalau saya menunjukkan pesanan, kalau bisa dipesan juga. Ya kan? Makanya dulu kalau saya di kampung itu Bapak Ibu, untuk jadi imam ya Idul Fitri, Idul Adha itu dan Jumat, itu syarat oleh guru saya dulu 2 ayat ini mesti hafal Pak.
ya, dua surat ini. Nah, baru diminta jadi imam, ya, imam hari raya. Dan saya dulu Bapak Ibu lebih duluan jadi imam daripada penceramah Pak. Ya, jadi diminta jadi imam Idul Fitri di kampung, ya kan? Jadi dibandingkan dengan khatib. Jadi di kampung saya itu dibedakan antara imam dengan khatib gitu. Nah, kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini menunjukkan disyariatkan betul, disunnahkan oleh Rasulullah. Surat ini dibaca di waktu hari Jumat dan di waktu Idul Fitri, Idul Adha. Berarti yang disampaikan apa sebenarnya itu? Tentang bagaimana dahsyatnya hari pembalasan itu gitu. Sehingga begitu dahsyatnya diingatkan kepada manusia supaya manusia jangan lupa diri. Kalau ikut awak kana setiap pekan, yang awak ingat setiap waktu, ya kan, apa mungkin Pak kita masih berleha-leha dengan kehidupan dunia, ya kan, yang kenikmatannya hanya sebentar, ya kan, yang kenikmatannya pendek, ya kan. Kalau ini, maka itu yang kurang-kurang semangat beribadah, coba nanti kembali dalami surat-surat yang berhubungan dengan azab Allah. Maka dua yang saya alami Bapak Ibu di Makkah, di Madinah itu, kalau kita sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apabila imam-imamnya itu terisak-isak menangis, ya, pernah dengar Pak? Ya kan? Kalau enggak, saya pernah itu surat Wadduha saja yang dibaca menangis juga imam Pak, ya kan. Lalu ada yang menangis waktu itu Al-Imam Abdurrahman As-Sudais di waktu sholat maghrib di Masjidil Haram. Ya, saya kebetulan saf agak di belakang. Kemudian untuk isyanya saya betul kejar-kejar ke depan supaya lebih dekat gitu. Ternyata isyanya imamnya bukan beliau. Nah, pulang ditanya oleh jemaah, ya kan, kenapa imamnya menangis? Ternyata imam-imam menangis itu dua saja Pak penyebabnya. Pertama, kalau bercerita ayatnya tentang azab Allah. Ini boleh Bapak cek itu. Kalau menangis imamnya berarti ayatnya bicara tentang azab. Muncul ketakutan, kedahsyatan karena berita yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang kedua, imam itu menangis karena bicara tentang surga, tentang kenikmatan. Jadi ketika awak membaca berita tentang kenikmatan surga, muncul kerinduan. Bukankah karena rindu air mata keluar? Ya enggak Bu? Kalau rindu banajo anak ndak lo menelpon awal talaga biasanya malele air mata. Kalau begitu dahsyat betul ketakutan, ngeri, itu biasanya juga menangis. Nah, kalau awak ko yang mah menangis Pak, biasanya menangis gara-gara rindu atau karena takut? Nama menangis Bu? Atau udah ada pulang? Ya, nah. Atau piti kurang, ya kan? Nah, sekali tadaburi itu Pak. Jadi betul-betul kalau orang dah paham tentang ayat-ayat ini memang mengerikan Bapak Ibu dan tidak seimbang dengan kenikmatan yang kita kejar di dunia. Jadi mudah-mudahan dua ayat surat Al-Ghasyiyah yang bicara tentang api dari yang panas, yang amat panas, dan bicara tentang air minum yang diambil dari sumber yang panas yang diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu sebagai imbalan, sebagai azab dari perbuatan yang mereka lakukan. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.